Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat cerita perwali yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan diberikan rezeki yang barokah, umur yang panjang agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan berkisah tentang Joko Tingkir taklukan buaya putih. Joko Tingkir merupakan sosok yang tidak lagi asing bagi masyarakat Jawa, khususnya Jawa Tengah. Pria yang juga dikenal bernama Mas Karbet itu merupakan raja pertama Kesultanan Pajang sejak tahun 1549 sampai 1582. Joko Tingkir dikenal sebagai pria yang memiliki kemampuan sakti mandraguna. Kisah hidup Joko Tingkir begitu berliku dan keras sejak masa kecilnya. Dia harus kehilangan sang ayah Ki Ageng Pengging yang dihukum mati oleh Sunan Kudus karena dituduh membelot oleh kerajaan Demak. Sementara itu, dalam buku awal Kebangkitan Mataram masa pemerintahan Senapati karya Dekrit, Ibu Joko Tingkir juga meninggal karena sakit. Setelah kematian sang ibu, Joko Tingkir diangkat menjadi anak dari Nyai Ageng Tingkir. Sejak itulah Joko Tingkir rajin bersemedi maupun mempelajari ilmu bela diri. Dirinya dilatih oleh sejumlah tokoh terkemuka seperti Sunan Kalijaga, Ki Ageng Selo, dan Ki Ageng Banyu Biru. Kesaktian Joko Tingkir sudah terasa sejak belia. Terdapat beberapa kisah mengenai Joko Tingkir di mana dirinya sanggup menunjukkan kemampuannya melawan musuh kuat. Salah satunya adalah ketika Joko Tingkir bertarung melawan buaya putih. Dirinya bersama Ki Bahru Rekso dan Patih Jalu Mampang. Buaya putih sendiri merupakan simbolis dari sosok lain. Ada yang berkata kalau buaya putih merupakan penguasa. Ada juga yang menyatakan kalau buaya putih adalah ulama. Tidak dapat dipungkiri kalau buaya putih merupakan sosok sakti. Joko Tingkir, Ki Bahru Rekso, dan Jalu Mampang melawan mereka ketika sedang mengarungi sungai Tuntang untuk kembali ke Demak. Setelah turun dari perahu, Joko Tingkir menunaikan misinya untuk mengambil hati Sultan Trenggono di Gunung Perawata. Dirinya memiliki strategi tersendiri untuk menaklukkan misinya. Joko Tingkir berencana untuk membuat seekor kerbau mengamuk di pesenggarahan milik Sultan Trenggono. Ketika kerbau tersebut mengobrak-abrik tempat tersebut, Joko Tingkir akan muncul sebagai pahlawan yang akan menghentikan amukan kerbau tersebut. Untuk itu, Joko Tingkir meminta Ki Banyu Biru untuk menjampi-jampi rumput yang hendak dimakan kerbau tersebut bernama Kebo Danu. Jampi-jampi tersebut bisa membuat Kebo Danu menjadi tidak terkontrol. Amukan Kebo Danu membuat prajurit-prajurit kerajaan turun tangan menghentikan kerbau itu. Namun tidak ada dari mereka yang mampu menghentikan kerbau itu. Sesuai dengan perkiraan Joko Tingkir, Sultan Trenggono meminta Joko Tingkir untuk menghentikan Kebo Danu. Joko Tingkir berhasil menghentikan kerbau itu hanya dengan sekali pukul yang membuat kepala hewan itu hancur. Joko Tingkir akhirnya mampu menyita perhatian Sultan Trenggono. Dirinya diangkat menjadi menantu dan menikahi anak dari Sultan Trenggono, Ratu Mas Kencono. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.